Halo Sobat YouTube semuanya, selamat datang kembali dalam Daniel Hoplay Channel. Dan di video kali ini kembali saya akan berbagi tentang tutorial fitur baru Adobe Photoshop 2021. Dan di edisi kali ini saya akan khusus membahas fitur Select and Mask. Jadi Select and Mask itu prinsipnya digunakan untuk ya semacam mengganti background gitu ya. Jadi kalau di video tutorial sebelumnya di 2020 ya, itu kan ada beberapa langkah yang mungkin agak ribet ya. Prosesnya agak panjang. Tapi di 2021 ini semuanya jadi gampang. Jadi contohnya saya membuka file foto ya, saya pilih foto yang ini misalnya. Di foto yang ini saya mau ganti backgroundnya ya. Jadi mungkin kalau di Photoshop sebelumnya kita akan membuat Select and Mask, terus kita hapus backgroundnya dengan ini ya, dengan brush tool ini dan sebagainya. Tapi di Photoshop 2021 kita tinggal mengaktifkan ini ya, Select and Mask di sini ya. Nah, kita klik. Tampilannya langsung seperti ini ya. Ini defaultnya ya. Nah, di sini kita ada opsi select subject dan refine hair ya. Kita klik yang ini dulu. Akan terseleksi ya. Jadi kalau misalnya sebagai pembanding ya, kita settingannya warna backgroundnya putih ya. Maka tampilannya akan seperti ini. Atau kalau misalnya ya transparan ya seperti ini ya, tinggal diganti apa nanti ya. Kalau misalnya di sini kita lihat ya, kita okein dulu ya. Misalnya yang ini kita okein. Nah, ini seperti biasa ya, kita Ctrl J dan kita punya background seperti ini. Lalu kita bikin layer baru ya, tinggal diganti warna belakangnya saja ya. Nah, kalau kalian masih belum puas dengan rambutnya ini ya, sebetulnya tadi masih bisa di adjust ya. Jadi kita klik kembali di sini, select and mask. Kebetulan ini tadi defaultnya kita yang ini. Nah ya, terus kita klik sini ya, select subject. Nah, di sini si mesin ini software ini sudah menyeleksi area yang kita mau ya. Nah, di sini kalau kalian merasa kurang puas dengan ini ya rambutnya, ini bisa diklik refine hair ya. Nah, ini juga bisa disetting. Kalau ini kan tadi object aware ya, kita bisa setting color aware yang hasilnya mungkin bisa sangat berbeda nanti ya, seperti ini ya. Nah, kalau udah kita klik OK. Nah, cuman ingat ini baru menyeleksi ya, jadi belum mendelete atau belum apapun juga ya. Kita bisa copy paste atau Ctrl J. Nah, seperti ini. Dan ya kita bisa ganti dengan backgroundnya ya, dengan background yang lain. Misalnya kita ganti yang ini ya. Nah, seperti ini. Kalau backgroundnya rada nggak rata sih, nggak apa-apa ya. Tapi kalau background yang, nah ini mungkin kalian akan mikir, wah ini kok seperti ini ya. Nah, itu tadi karena memang settingan yang saya pilih adalah color awareness, bukan subjeknya ya. Jadi kita sebenarnya bisa ulang juga ya. Ini kita tutup dulu, klik sini ya, select and mask ya. Terus ini object aware, kita klik select subject, terus kita klik refine hair. Tentu saja ada cara merefine line ya, tapi saya ngomongin otomatisasinya dulu ya. Jadi betapa
Photoshop sudah memudahkan kita dalam banyak hal ya. Kalau ini mau di setting juga bisa ya. Nah, radiusnya saya buat 2. Oh, kurang bagus yang malahnya. Biarin apa adanya aja ya. Nah, terus ya silahkan dicoba settingannya ya. Ada banyak di sini ya. Tapi kalau misalnya gini aja tanpa kalian pengen macam-macam gitu ya, itu sudah sangat bagus sekali. Mungkin settingan yang lain akan kita bahas khusus di detail berikutnya. Prinsipnya fitur ini sudah sangat bekerja baik ya. Jadi memudahkan langkah-langkah pengerjaan kita ya. Ya kecuali kalian idealis sekali ya, mau di detail bagian mananya ya itu nggak apa-apa ya. Udah kita okekan, kita copy paste. Nah, kalau udah copy paste ini kita tutup. Nah, ini tinggal kita naikkan ya. Ini yang lama saya buang saja dan kita, nah seperti ini ya. Backgroundnya bisa diganti dengan apapun juga. Kalau saya yang ini. Dan kalau misalnya background itu biasanya kan rada blur ya, apalagi ini juga fotonya di sini rada blur. Jadi kita bisa bikin backgroundnya dengan filter blur itu yang ini aja ya. Misalnya ini Gaussian blur ya. Nah, kita klik OK. Kalau belum kerasa ya kita lagi ya, filter blur, Gaussian blur, kita nah blurnya jadi supaya objeknya semakin jelas. Nah seperti ini misalnya. Nah itu contohnya. Silahkan kalian coba-coba lagi fitur yang simple, cepat, otomatis, dan sangat membantu kalau menurut saya ya. Oke, kalau kalian membuat foto ini ya dengan background seperti ini nggak pas ya. Makanya ini fotonya dari low angle. Kita bisa tambahkan foto low angle yang lain. Misalnya saya sudah pilih itu yang ini ya. Nah itu lebih pas kelihatannya ya. Atau nah kayak gini ya. Nah lebih pas. Ini backgroundnya juga low angle ya. Atau kalau saya sudah buat foto yang lain ya. Nah ini ya, yang ini misalnya. Nah jadi sekalian ya, ini fotonya saya ambil dari Unsplash ya. Nah kayak gini misalnya. Nah seperti ini. Jadi backgroundnya, foto aslinya itu memang low angle ya, objeknya juga low angle, jadi pas ya. Dan kalau sekali lagi ini terlalu tajam, kita bisa kasih filter blur ya. Nah seperti ini misalnya ya. Oke, nah silakan kalian mencoba dengan variasi yang lain.
sampai di sini dulu tutorial kali ini. Kita akan bahas fitur baru yang lain di video berikutnya.